Calon pemain timnas Indonesia, Miss Hilges gagal mencatatkan sejarah baru untuk Merah Putih. Hal ini dikarenakan Miss Hilges belum mengambil sumpah WNI karena padatnya jadwal pertandingan bersama FC Twente. Hal ini membuat Miss Hilges gagal mencatatkan sejarah baru sebagai pemain WNI pertama yang bermain di Stadion Old Trafford. Walaupun begitu, Miss Hilges berhasil membuat timnya FC Twente mencuri poin di kandang Manchester United pada laga perdana Liga Eropa, Kamis, tanggal 26 September tahun 2024. Miss Hilges bahkan tampil 90 menit penuh bagi FC Twente. Bek 23 tahun ini mencatatkan 8 sapuan, 2 intercept, dan 3 tackle. Ia juga memenangi 3 duel, salah satunya saat bikin Kobbie Mainoo tersungkur di kotak penalti. Dia juga mendistribusikan bola sangat baik dengan persentase akurasi umpan sebesar 92%, bahkan pemain keturunan Indonesia ini tampil baik dan mendapat rating 7,0. Hal yang sangat mengejutkan terjadi setelah pertandingan selesai. Usai pertandingan, Miss Hilges menerima bendera merah putih serta jersey timnas Indonesia. Miss Hilges pun mengibarkan bendera merah putih tersebut di Old Trafford usai membawa timnya mencuri 1 poin. Seperti diketahui, Miss Hilges dan Elianor Eigenders diproyeksikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Percepatan proses naturalisasi pun dilakukan agar keduanya bisa bermain membela timnas Indonesia saat 2 laga tandang melawan Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024 mendatang. Sekretaris Jenderal Belanda alias Sekjen KNVB, Guus de Jong menyebut timnas Indonesia akan menjadi raksasa yang seutuhnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyambut hangat tawaran kerjasama yang diberikan KNVB untuk percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Kami terus berusaha untuk membangun sepak bola Indonesia dengan kolaborasi bersama pihak lain. Hari ini, PSSI menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda, atau KNVB dalam beberapa bidang, kata Erick Thohir di Instagram pribadinya. Bentuk kerjasama itu dimulai dari peningkatan kualitas pelatih, pengembangan talenta junior maupun senior, dan juga sepak bola wanita. Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih kepada pihak KNVB yang mau membantu kemajuan sepak bola Indonesia di berbagai kelompok umur. Terima kasih untuk Sekretaris Jenderal KNVB, Guus de Jong yang sudah menganggap kami seperti keluarga dan sharing tentang bagaimana sepak bola di Belanda bisa maju seperti saat ini. Semoga sepak bola Indonesia dan Belanda bisa mendapat banyak manfaat dari kerjasama ini, tambahnya. Sementara itu, Guus de Jong juga memberikan tanggapan positif terkait kerjasama yang akan dibangun oleh kedua belah pihak. Sekjen KNVB Belanda itu yakin bahwa dengan sejumlah program yang direncanakan oleh Erick Thohir dan jajarannya akan membawa kemajuan Indonesia. Bahkan, Guus de Jong memastikan bahwa timnas Indonesia yang sebelumnya dijuluki raksasa yang tertidur, kedepannya akan menjadi raksasa seutuhnya. Menurut saya Indonesia secara umum adalah raksasa yang tertidur, kata Guus de Jong. Dan dengan rencana yang Anda paparkan, Indonesia dipastikan tidak menjadi salah satu raksasa tertidur, tapi menjadi raksasa seutuhnya, tambahnya lagi. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menilai tim Garuda Nusantara seharusnya bisa menang lebih dari 4 gol atas Maladewa pada pertandingan kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 menang telak 4-0 atas Maladewa U20 pada pertandingan pertama grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024, malam. Dalam pertandingan ini Timnas Indonesia U20 berhasil menang berkat 4 gol yang masing-masing dicetak Aditya Warman, Vigo Dennis, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Timnas Indonesia U20 sebenarnya berhasil menguasai permainan dan tampil menggempur sejak awal permainan. Namun Indonesia baru bisa menciptakan gol di babak kedua. Jadi memang anak-anak di babak pertama finishing kurang bagus.
Tapi secara keseluruhan apa yang kita rencanakan di babak pertama berjalan dengan baik. Chemistry pemain, bola mengalir begitu cepat, tapi di finishing masalah. Itulah kenapa saya melakukan perubahan strategi dan alhamdulillah kita bisa mencetak gol. Terima kasih untuk semua pemain, ucap Indra Syafri. Indra Syafri mengaku bersyukur timnya bisa menang 4-0 atas Maladewa. Namun, Indra Syafri menilai Indonesia sebenarnya bisa menang lebih dari 4 gol. Dari lini satu ke lini kedua berjalan mencair, tapi dari finishing, kurang baik. Di mana di babak pertama kita melakukan serangan dari pinggir dan banyak bola-bola crossing dan bola-bola cutback, tapi gelandang-gelandang kita atau pemain-pemain lain tidak mengantisipasi dengan baik, ucap Indra. Oleh sebab itu kita melakukan perubahan dan alhamdulillah bisa menghasilkan 4 gol dan saya nilai seharusnya bisa banyak gol. Ini jadi PR untuk pertandingan ke depan, kata Indra Syafri menambahkan. PSSI akhirnya mau bersuara soal sampai kapan proyek naturalisasi terus dilakukan untuk timnas Indonesia. Kehadiran para pemain keturunan yang dinaturalisasi berhasil mengangkat level timnas Indonesia ke tingkat lebih tinggi. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 129 ranking FIFA dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada beberapa pihak yang tidak puas atas prestasi tersebut karena skuad Garuda didominasi pemain keturunan. Keresahan itu memunculkan pertanyaan tentang sampai kapan PSSI akan terus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga pun akhirnya buka suara soal pertanyaan tersebut. Pak Erik katakan butuh 150 pemain dari U15 sampai senior. Bisa dilihat pemain senior sedikit. Jadi ini proses yang kalau kita lihat, di mana kita kurang di situ kita masukkan, ujar Arya Sinulinga. Dia mengatakan, kehadiran para pemain keturunan di skuad timnas Indonesia bukan hanya untuk membawa prestasi. Namun, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal untuk bermain melawan tim kelas dunia. Terus apakah Rizky Ridho pernah mengalami tekanan tinggi seperti melawan Australia dan Arab Saudi? Artinya Rizky Ridho butuh mendapatkan kesempatan itu karena kita masuk ke level itu. Katanya, dia menegaskan, proyek naturalisasi ini akan terus dilakukan sampai kebutuhan pemain di semua level tim nasional terpenuhi. Jadi sampai kapan? Sampai kita enggak butuh pemain yang kurang. Kalau kita butuh pemain masa enggak diambil, kan sayang, katanya. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri blak-blakan. Juru taktik yang akrab disapa Coach Indra itu buka-bukaan tentang pencoretan Arhan Kakak untuk kualifikasi Piala Asia U20, 2025. Indra Syafri tidak memasukkan nama Arhan Kakak ke dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia U20. Arsitek berusia 60 tahun itu lebih memilih Jens Raven dan Muhammad Ragil sebagai juru gedor Garuda Muda. Indra Syafri menjelaskan, lebih memprioritaskan pemain kelahiran 2005 ke kualifikasi Piala Asia U20 2025. Oleh karenanya, Arhan Kakak yang kelahiran 2007 tidak terpilih ke Timnas Indonesia U20. Menurut Indra Syafri, pemain kelahiran 2007 masih punya waktu yang panjang untuk membela Timnas Indonesia U17. Selain Arhan Kakak, Camara Maiket Ousmane yang juga kelahiran 2007 tereliminasi dari Timnas Indonesia U20. Striker juga ada 4 orang, Jens Raven, Ragil, Ousmane, dan Kakak, ujar Indra Syafri dalam konferensi pers di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Saya diskusi dengan tim, menganalisis, kumpulkan semua data. Akhirnya kami putuskan kami beri kesempatan yang kelahiran 2005, karena untuk 2007 itu masih bisa di next Timnas Indonesia U19, katanya menambahkan.